kegiatan ini. Niatnya di situ. Tapi anjurannya terus ingat bahwa mulai dari ini semuanya itu gak bisa pakai. Wahai azabat itu artinya tadi wahai azabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin amma ba'du. Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat jamaah sholat subuh Masjid Nurul Hasanah yang ada di Komplek Reni Jaya, Pamulang, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yarhamukumullah. Alhamdulillah hari ini Ahad 28 September tahun 2025 bertepatan dengan tanggal berapa Rabiul Tsaninya? 5 ya? Rabiul Akhir. Jadi ini sudah 5 Rabiul Akhir, tetapi tetap saja di mana-mana masih ada banyak orang maulid. Semalam masih ceramah maulid, siangnya masih maulid, mulut di mana-mana. Ya, karena orang bersyukur dengan lahirnya Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW, lalu diperingati dengan muludan atau maulidan di berbagai tempat. Kajian kita untuk bulan September ini, nanti kemudian bulan September, Desember, kemudian Februari, kemudian April, pokoknya per 2 bulan, gantian dengan Masjid Umar bin Khattab yang ada di Komplek Regensi Bekasi Timur Pekayon sana, Bekasi Barat tempat Timur Pekayon. Lah, kita masih membahas kitab Al-Muhadzab. Ini kitabnya. Al-Muhadzab fi Fiqhil Imam Syafi'i yang dikarang atau ditulis oleh Syekh Abu Ishaq Ash-Shirazi. Kitab Al-Muhadzab itu ini, para pemirsa. Ini kitab 2 jilid. Beliau ini hidup pada tahun 600-an Hijriah gitu ya. Dalam catatan saya ini hidup Abu Yusuf Ash-Shirazi atau Asy-Syaikh Al-Imam Abi Ishaq Ibrahim Ibni Ali Ibni Yusuf Al-Fairuz Abadi Ash-Shirazi itu hidup pada tahun 300 Hijriah. Sekarang berapa Hijriah? 1400. Ini sudah lama sekali, sudah 1000 tahun, 100 tahun berapa itu? 1100 tahun yang lalu. Nah, kitab Al-Muhadzab ini diberi keterangan oleh Imam An-Nawawi. Ini jangan salah, Imam Nawawi bukan Syekh Nawawi. Kalau Imam Nawawi itu hidup pada tahun 600 Hijriah. 300 tahun setelah dibukukan kitab ini, diberi syarah atau diberi komentar, lengkap komentarnya sampai 22 jilid. Yang aslinya hanya 2 jilid sampai 22 jilid ini
menjadi kitab babon di dalam kalangan mazhab Syafi'i. Walaupun Imam Nawawi juga tidak selesai karena keburu wafat, lalu dilanjutkan oleh Imam Romli. Dan itulah karya-karya ulama zaman dahulu itu luar biasa. Kita tentu belum mampu untuk menulis kitab. Kalau belum mampu ya jangan tidak mau membaca. Gitu. Nah inilah jadi kita mau membaca kitab Al-Muhadzab. Pada subjudul kemarin belum selesai mengenai babu niyatil wudu'i. Bab tentang niat wudu. Nanti pasal pertama dan kedua sudah dibaca. Kita mau membaca pada pasal yang ketiga. Atau pasal kedua nih. Jadi ada babu niyatil wudu, lalu ada pasal pertama, lalu yang sekarang pasal kedua. Saya akan bacakan, ini tentu apa-apa yang diuraikan ini didasarkan atas hadis Nabi. Gitu. Kenapa perlu kitab hadis? Ya karena Al-Quran sifatnya mujmal, global. Tidak ada keterangan-keterangan yang teknis di dalam Al-Quran. Jangankan keterangan mengenai niat, mengenai bacaan, mengenai urut-urutan ibadah, nama-nama sholat saja. Ini tadi kita sholat apa Pak? Subuh, nanti sebentar lagi sholat duha yang sunnah. Sebentar lagi sholat syuruk dulu, sholat syuruk, sholat duha. Lalu juga sholat wajibnya duhur, ada qobliyah duhur, ba'diyah duhur, lalu ada qobliyah asar, lalu sholat asarnya maghrib, isya, subuh lah. Itu di dalam Quran nggak ada itu. Nama-nama sholat itu tidak adalah. Karenanya perlu hadis. Nah, di antara kitab hadis yang membahas soal hukum Islam itu ya ini kitab Al-Muhadzab ini. Gitu. Tapi diawali dengan uraian-uraian nanti hadisnya ini, uraian-uraian hadisnya ini begitu. Ya. Saya akan bacakan pada tentang ini niat wudu ya. Faslun wal afdalu ayyan wiya min awalil wudu'i ila ayyafrugha minhu. Yang afdol orang menancapkan niat, menetapkan niat wudu itu mulai dari permulaan melakukan kegiatan wudu sampai selesai wudu itu ada niat terus dalam batin. Nanti mengenai perlunya dilafadzkan atau tidak dengan nawaitul atau tidak itu urusan lain. Karena niat itu kan dalam hati. Gitu. Lah wa ayyakuna mustadiman an-niyata ini. Ya, jadi terus-menerus ada dalam benak bahwa memang sedang berwudu niat, bukan sekedar cuci muka. Walaupun rangkaiannya misalnya ngambil-ngambil upil segala macam ya nggak apa-apa. Makanya dianjurkan untuk istinsyak dan intisar. Istinsak itu menghirup airnya ke hidung. Istinsar itu menyemprotkannya gitu. Itu karena memang biar bersih. Jadi kerak-kerak atau upil itu ya harus bersih itu dari hidung. Kalau enggak kita sujud agak terneken itu sakit. Karena ada yang keras-keras di hidung kan begitu. Nah itu kegiatan wudu itu antara lain membersihkan pada bagian hidung. Gitu. Fa inna wa inda ghuslil wajhi ya. Kalau niatnya pada saat membasuh muka thumma azzabat niyatuhu adzahu. Kemudian memang semata-mata hanya di situ niatnya gitu, adzahu memadai. Tidak perlu selama-lamanya wudu itu cukup pada saat membasuh muka itu. Awalnya anjurannya pada saat semuanya kegiatan mulai dari kumur-kumur, ya membasuh kedua tangan dan seterusnya. Tapi
selanjutnya itu diberi keterangan ya pada saat mau membasuh muka saja cukup gitu. Itu keterangan lebih lanjutnya seperti itu. Kenapa dianggap cukup? Li'annahu awwalu fardin. Karena membasuh muka itu fardu yang pertama. Gitu. Fa idza nawa indahu istamalatin niyatu ala jami'il furud. Ketika sudah diungkap dalam batin niat wudu pada saat membasuh muka itu, maka sudah menyeluruh, sudah dianggap mewakili semua kegiatan wudu. Gitu. Niatnya di situ. Tapi anjurannya terus ingat bahwa mulai dari ini semuanya hidung dan semua itu sudah terus ada dalam benak kita ini sedang wudu. Gitu. Jangan sampai tidak ada niat itu, karena kalau tidak niat sudah pasti nggak sah. Gitu. Jadi wa in azabat, ya azabat ini artinya tadi menyendiri gitu ya. Wa in azabat niyatuhu indal madmadah qabla ayyaghsila syai'an min wajhihi. Kalau menyendiri niatnya pada saat berkumur, kan kegiatan kedua berkumur tuh ya. Pertama-tama gosok tangan. Pas mau berkumur tuh niat. Padahal kumur tidak termasuk wajib. Apakah memadai? Itu ada dua keterangan. Tentu dua keterangan, nanti yang pertama katakan memadai, yang lain mengatakan tidak. Ini asiknya diskusi ilmu fikih begitu. Ya tentu dalam Quran nggak ada ini, diskusi urean model begini nggak ada. Ini pendapat ulama, nanti alasannya hadisnya ini. Hadisnya ini begitu. Jadi asiknya diskusi. Jadi kalau kita sedang membaca kitab kuning, khususnya fikih ini, anggap saja kita sedang berdiskusi dengan ulama-ulama yang faham soal hukum Islam. Nanti kemudian kita terapkan gitu, atau kita praktikkan gitu ya. Jadi keterangan yang pertama yujziuhu, cukup, itu juga cukup. Misalnya mau niat pas kumur-kumur cukup, nggak apa-apa, itu kata pendapat pertama. Jadi yujziuhu katanya li'annahu fi'lun rotibun fil wudu lam yataqaddamhu fardun. Karena itu sebagai perbuatan yang rutin, udah pasti kumur-kumur pasti ada dalam wudu dan tidak didahului satu fardu lain. Nah, itu pendapat pertama begitu. Karena orang pasti mau kumur-kumur, pasti dalam wudu ada kumur-kumur gitu. Maka seandainya niatnya di situ memadai, boleh. Pendapat pertama begitu. Tapi kemudian faida azabatin niyatu indahu ajzahu, ketika mengkhususkan menyendirikan niat pada saat mau kumur-kumur dianggap memadai. Seperti apa itu contohnya ya? Itu dianggap sama dengan ka ghuslil wajhi. Ini dalam bahasa Arab, kalau ghuslun itu membasuh, tapi ghuslun mandi. Wudu itu perbuatannya, kalau wadu airnya, air yang ngocor buat wudu itu wadu. Tapi wudu ya perbuatannya itu. Itu memang begitu di dalam penerapan bahasa. Jadi ghuslun mandi, tapi ghuslun membasuh bagian. Itu namanya ghuslul wajhi. Ini sama dengan ka ghuslil wajhi, seperti membasuh. Jadi walaupun hanya kumur-kumur, itu sudah sama dengan membasuh muka. Sehingga niat di situ boleh. Niatnya ada di situ boleh. Wasani, ini pendapat kedua ini, sebagaimana diungkap di awal, kalau ada dua pendapat begini, yang pertama boleh, yang kedua tidak boleh, gitu. Itu wajar, biasa aja itu. Jangan kemudian, wah ini yang boleh yang mana?
Ya mana-mana aja yang penting niat gitu akhirnya nanti kan. Nah, wathani yang kedua la tujzi'uhu. Yang kedua enggak sah. Enggak memadai niatnya di waktu kumur-kumur. Kenapa? Nah ini alasannya wahwal asoh, ini pendapat yang paling sahih, pendapat yang paling tepat bahwa niat wudu pada saat kumur-kumur dianggap tidak memadai. Nanti ada penjelasannya pastinya. Ya, penjelasannya kenapa itu yang perlu kita telusuri. Ya, artinya satu pendapat itu sudah pasti ada alasan. Ya, kenapa itu tidak dinyatakan sah pada saat kumur-kumur sudah niat? Dan ini pendapat yang paling tepat katanya, li'anna niyatahu uzibat qablal fardhi, karena niatnya dikhususkan menyendiri pada saat menjalankan sesuatu yang belum wajib. Padahal yang wajib pertama yang membasuh muka. Yang di dalam Al-Quran memang hanya membasuh muka, kedua tangan sampai siku, kepala dan kaki. Itu di dalam Al-Quran apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu ayatnya. Kalau dalam Quran ya memang hanya itu. Wahai orang yang beriman, kalau kalian mau sholat, cuci muka Anda. Cuci kedua tangan kalian sampai sikut, sampai siku. Usap bagian dari kepala Anda. Dan cuci kedua kaki Anda. Itu saja, karena global, mujmal sifatnya. Untuk mengetahui keterangan yang lebih jelas mengenai wudhu itu seperti apa, Rasulullah SAW mempraktikkan wudhu itu ya begini, pertama-tama cuci tangan dulu, yang kedua kumur-kumur, sekaligus juga menghirup air ke hidung, yang ketiga baru mesti cuci muka, yang ketiga kedua tangan sampai siku, yang keempat membasuh sebagian kepala. Sebagian mengatakan tidak sebagian, mengusap semua kepala, sehingga nanti praktek wudhu kalau sebagian begini aja, tapi sebagian yang lain begini, semuanya. Karena memahami biru usikum itu yang beda-beda ulama. Dalam Quran kan dikatakan idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum. Basuh kepala Anda, kepala semuanya atau sebagian. Ada yang katakan litab'id, baknya itu, kalau tab'id berarti bagian. Tapi yang lain memahami bukan, itu bukan litab'id tapi seluruhnya. Ya lilkul atau semuanya itu. Makanya ada cara mengusap kepala itu ada yang begini. Ini ngomong-ngomong bapak-bapak biasanya gimana ngusapnya? Ngusap kepala? Semuanya? Semuanya gitu? Berarti kalau semuanya memahami biru usikum seluruhnya. Seluruhnya. Tapi kalau hanya begini, berarti memahaminya sebagian. Sebagian itu paling inti ya ini ubun-ubun ini paling inti gitu. Terserah mau semuanya ya begini, mau sebagian. Coba yang begini semua, saya pengen tahu berapa orang. Saya hitung nih, serius nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Orangnya semua berapa ya? Baru hanya 8 yang semuanya. Berarti yang sebagian itu selebihnya itu sebagian. Kecuali yang memang abstain. Kalau abstain lain lagi itu. Saya anggap yang abstain sebagian gitu ya, sebagian. Lalu kalau zaman dulu, waktu di kampung,
Oh, orang-orang yang wudunya begini ini Muhammadiyah. Gitu. Kalau wudunya begini NO begitu dulu. Dulu begitu dibentur-benturkan begitu, padahal soal memahami ayat yang wamsahu biruusikum itu usaplah kepala Anda. Tapi sebagian enggak, bagian kepala aja ya. Oh, kalau pas musim dingin begini susah repot gitu. Itu sudah diskusi lebih lanjut. Itulah. Jadi kalau ada orang beda-beda pendapat, lah jangan kaget, ulama itu kerjaannya beda pendapat. Nah, gara-gara beda pendapat itu akhirnya beda pendapatan. Gitu. Jadi ini santai saja kalau soal begini. Lah akhirnya apa? Orang akhirnya, loh terus yang benar yang mana? Ah, yang benar itu yang tetap wudu, begini mau begini, yang nggak benar apa? Ya nggak benar, nggak pernah wudu. Gitu. Nah, jadi memang begitu. Ulama itu memahami satu teks dalil Al-Quran dan hadis itu juga beragam gitu. Kita menjadi tahu loh. Kalau dulu nggak pakai panjang, ya pokoknya kalau yang begini dan pas sholatnya nggak pakai peci Muhammadiyah dia. Tetapi kalau pakai peci, wudunya cunil-cunil lah itu NO. Nah, itu dulu begitu. Zaman dulu tuh begitu lah. Ini zaman sekarang sudah nggak ada. Apalagi Masjid Nurul Hasanah. Wong Nurul itu nama saya, Hasanah istri saya, ini luar biasa masjid ini. Ya. Lah, dan saya sekarang menjadi Muhammad Dinu. Muhammad NO saya ini. Bukan Muhammadiyah. Nah, Muhammad Nurul, Muhammad NO saya gitu kan. Ini jadi soal-soal begini ini kalau dulu dipertajam betul sampai ada suatu saat biasanya imamnya NO saya pakai kunut. Wah tiba-tiba NU-nya lagi meriang, nggak sholat, nggak ngimamin, Muhammadiyah tampil. Wah itu tengah-tengah sholat dibopong sama, wah kamu nggak layak jadi, lu bagaimana itu sholat bopong-bopongan begitu, gitu. Masalah kunut, gitu. Jadi kalau kemudian ini yang ngaji itu hanya katakan separuh dari yang jamaah, wajar, nggak apa-apa. Ini kan ibarat warung Padang, warung Sunda, warung Tegal gitu. Seleranya siapa aja, biarin aja. Itu memang begitu. Jadi ngomong-ngomong Pak Nur Yamin masih ngisi. Ya mungkin karena beliau sibuk di tempat lain dan seterusnya, mungkin termasuk masjid ini luar biasa dinamikanya gitu ya. Dan saya menikmati karena saya begitu masuk ke daerah Serpong ini ya pertama kali ya ceritanya gimana saya ngajar di sini. Oh, ceritanya saya kenal Pak Kunto. Pak Kunto itu ada di Kalapa 2 itu namanya, Kampung 2. Nah, terus tiba-tiba entah bagaimana ketemu Ustadz Gunawan almarhum. Lah dari situlah riwayat itu kira-kira udah 20 tahun yang lalu jangan-jangan. Ya, alhamdulillah kita silaturahmi terus. Ini ada ketua DKM yang sangat berkesan, Pak Sahroni almarhum kan. Itu meninggalnya kemudian waktu Covid kalau nggak salah. Ya kemarin itu. Lah kita mendoakan juga almarhum yang kita sebut tadi, ada Ustadz Gunawan, Ustadz Sahroni, dan mungkin juga jamaah kita ada yang sepuh dulu suka duduk di sini. Jangan-jangan nggak ada itu karena meninggal. Masih ada ya? Ya masih, hanya mungkin karena sudah fisiknya segala macam. Ya kita doakan yang tidak sempat ke masjid, insya Allah mereka tetap dapat pahala ke masjid. Selamat datang Pak Saihu, ini Dr. Saihu ini luar biasa. Dimanapun saya ngaji, beliau selalu ada. Ya. Jadi soal beda pendapat itu biasa, gitu ya. Ini dalilnya sama, tapi memahaminya beda-beda. Gitu. Nah, karenanya tadi kalau niatnya pada saat melakukan kumur-kumur pertama mengatakan sah, wong itu juga bagian dari kepala muka kita gitu. Yang lain enggak sah, kita niat itu bersamaan dengan yang wajib, jadi pas membasuh muka. Gitu. Ini mudah-mudahan bisa dipahami nih, uraian model begini nih. Ya, supaya kita familiar dengan kajian fikih. Familiar dengan kajian para ulama, memahami teks hadis, teks Quran, munculnya seperti ini. Gitu. Kalau dulu enggak,
karena nggak mau baca gini, udah ribet, menyimpulkan, oh kalau nggak pakai peci Muhammadiyah. Kalau wudunya begini Muhammadiyah, tapi kalau cunil-cunil NU begitu dulu. Ya, gampangannya begitu aja. Ya. Para jamaah, kita lanjut. Kalau sekarang benturannya bukan soal NU Muhammadiyah, sekarang ini benturannya 0102 gitu. Jadi begitu ya, memang luar biasa. Kita ini mudah dibentur-benturkan. Lah kemarin begitu demo yang sampai mengeluarkan dana perbaikannya itu membuat kemarin macet, pintu gerbang tol macet di mana-mana. Itu gara-gara demo seminggu aja sampai 950 miliar apa dana yang dibutuhkan untuk perbaikan itu. Yang begitu ditiru sama Nepal. Wah, Nepal kacau lagi tuh. Semuanya ya, karena Gen Z ini bergerak. Itu Perdana Menterinya apa? Menteri Keuangan yang nyebur kali ditelanjangin. Masya Allah tuh nggak punya adab itu di sana itu ya. Lah mudah-mudahan negeri kita nggak sampai begitulah, kasihan. Lah itu gara-gara apa? Gara-gara ada penjarahan di beberapa tempat, rumah pejabat tertentu kemarin kan, itu ditiru sama Nepal. Tirunya keterlaluan sampai ditelanjangin, sampai ada yang meninggal istri menteri itu karena dibakar rumahnya. Wah, kalau Indonesia kayak begitu mudah-mudahan jangan sampai ya. Kita juga nggak enak itu sama, ya walaupun pejabatnya juga harus santun, pejabatnya juga jangan flexing. Bapak tahu flexing nggak? Pamer-pamer, jamnya merek apa nggak tahu, harganya 11 miliar. Begitu diambil orang mau di Taman Puring, bingung yang mau beli. 11 miliar gitu kan. Lah terus macam-macam. Nah itu. Jadi ini mudah-mudahan hal-hal yang begitu itu tidak terjadi di tempat kita ya. Karena ini kacau kalau sampai seperti itu. Kita lanjutkan bahwa memang seperti itu kajian fikih itu penuh dengan diskusi ulama dan kita menjadi tahu gitu, kita menjadi paham, oh begitu ceritanya seperti itu. Lalu fa'ashbaha idza uzibat inda ghaslil kaffi. Ya, maka itu sama, ketidakabsahan, tidak memadainya niat wudhu pada saat kumur-kumur, juga pada saat membasuh tangan itu belum bisa niat. Gitu. Lah terus kapan niatnya? Tadi inda ghuslil wajhi, karena membasuh muka itu yang fardu yang pertama, sehingga baru akan sah kalau niatnya pada saat apa tadi? Membasuh muka. Jadi pada saat kumur-kumur tidak memadai, pada saat basuh tangan juga tidak memadai. Wa ma qalahu al-awwalu, ya, apa yang disampaikan di pendapat pertama itu yabtulu batal. Artinya tetap aja yang kedua, bahwa niatnya pada saat membasuh muka gitu. Bi ghuslil atau bi ghuslil kaffi. Ya, dengan cara niat pada saat membasuh telapak tangan termasuk tidak dinyatakan memadai. Fa innahu fi'lun ratibun fil wudu, itu hanya perbuatan yang rutin memang awalnya itu. Makanya dulu ada almarhum Pak Adang di tempat saya tinggal itu, saya perhatikan cara ngajarin anak-anak. Wudu itu cok murdung kangan lapengki. Apa? Cok murdung kangan lapengki. Oh ternyata orang Sunda itu antara lain menghafalkan begitu. Kocok-kocok, kumur-kumur, hidung, muka, tangan, kepala, baru kaki. Itu disingkat cok murdung kangan lapengki. Ayo, apa singkatannya tadi? Cok murdung kangan lapengki. Kocok-kocok, kumur-kumur, hidung, muka, tangan, kepala, baru kaki. Lah, itu urutannya. Sehingga nanti rukun yang keenam wudu itu at-tartibu, itu tertib. Tidak boleh dibalik. Kaki mundur gitu, kaki, kepala, kaki, kuping, kepala, nggak bisa. Harus urut. Bareng juga nggak bisa. Misalnya mau nyelelep ke kamar, ke kolam renang, saya niat tuh slup gitu, ya nggak bisa. Bareng semua kena air gitu. Itu harus ada urutannya. Nah itulah, jadi itu juga atas dasar
petunjuk Rasulullah wudhu begitu. Lalu dilihat oleh Sayyidina Ali, dan suatu saat Sayyidina Ali, nih begini nih saya contohin, cara wudhu Rasulullah seperti inilah. Itu hadis melalui Sayyidina Ali juga sahih. Karena Nabi sudah wanti-wanti, kalian pegang omongan saya, pegang juga omongan para khulafaur rasyidin. Gitu. Sehingga hadis yang berasal dari sahabat namanya hadis mauquf, hadis yang berasal dari Rasulullah langsung namanya hadis marfu. Kalau sampai pada tabi'in namanya maqtu. Itu dari sisi sampainya. Dari sisi kuatnya riwayat, ada yang namanya hadis mutawatir, ada yang namanya hadis ahad. Dari sisi soal kekuatan hafalan perawinya, satu hadis sahih, dua hadis hasan, tiga hadis dhaif. Dari sisi statusnya ada hadis palsu. Nah, kalau hadis palsu buang, jangan kita beribadah dengan hadis palsu. Tapi hadis dhaif masih boleh. Dhaif masalah periwayatan saja itu, karena dinilai sebagian rawinya suka nggak pakai peci misalnya. Itu dipertimbangkan tuh. Ini rawi ini suka ngasu ini kalau kemana-mana nggak pakai peci. Oh bukan hanya itu, saya pernah lihat dia kencing berdiri loh. Semua jamaah meriwayatkan hadis nggak sah, kenapa? Ya kencingnya berdiri semua, gitu. Zaman dulu kencing berdiri menjadi pertimbangan itu mengenai moral gitu. Jadi betapa hebatnya orang menyeleksi hadis itu. Ya itulah jadi begitu ya. Para jamaah. Kemudian tadi dikatakan fa innahu fi'lun ratibun fil wudu lam yataqaddamhu fardun thumma idza uzibatin niyatu indahu lam yujzih. Jadi memang begitu, lam yujzih atau lam yujzihu. Jadi pokoknya kalau bukan pada posisi yang wajib, misalnya pas kumur-kumur, kemudian pas membasuh tangan, pas menghirup air di hidung, tidak akan sah. Sahnya kapan? Ketika membasuh muka. Nah, jadi begitu aja tuh. Pada pasal yang pertama seperti itu. Ini masih ada waktu sampai jam 6 kan ya? Ya jam 6 kurang 10 nanti kita berhenti, atau kurang 1/4 nanti kita diskusi. Soal ini atau soal lain lah gitu ya. Memang kajian fikih itu dasarnya hadis-hadis Rasulullah, termasuk Quran pastinya, ya. Tapi kemudian dijelaskan oleh para ulama. Kita lanjutkan pasal yang berikutnya. Ya. Ini saya shooting yang mendengar, artinya kalau saya tidak shooting pendengar, pemirsa gitu, jamaah dikira saya ngomong sendiri gitu, padahal ada jamaahnya gitu. Ya. Faslun ayyi hadza faslun. Wasifatun niyati ayyanwiya raf'al hadatsi awit toharoti minal hadath. Wa ayyuhuma nawa ajza'ahu. Karakteristik atau sifat niat itu pertama untuk mengangkat, menghilangkan hadas, atau untuk toharoh, bersuci dari hadas. Menghilangkan hadas atau bersuci dari hadas. Dengan niat yang mana saja, mau menghilangkan hadas atau bersuci dari hadas, itu ajzahu memadai, silakan aja. Makanya yang kita hafalkan bukan kita, lu kali gitu ya. Bukan kita, lu kali gitu. Itu nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhal lillahi ta'ala, begitu. Bukan kita, lu kali. Jadi dulu waktu saya ngaji pertama-tama ya begitu. Bahkan diterjemahkan niat ingsun wudu krono angilangaken ing hukume hadas kang cilik fardu karena Allah Ta'ala, begitu. Itu wudu bahasa Jawa itu. Jadi begitu. Niatnya itu untuk raf'il hadasi, menghilangkan hadas. Atau memang hanya untuk toharoh saja. Silakan mau niat apa aja. Mau niat menghilangkan hadas atau mau niat toharoh, dua-duanya memadai. Yang penting niat. Beda lagi dengan tayamum. Kalau tayamum tidak bisa menghilangkan hadas. Tidak juga bisa toharoh, tapi hanya niat listibahatis sholah. Nawaitu tayammuma
listibahatis sholat. Saya niat tayamum biar sah sholat. Itu begitu tuh. Karena tayamum itu namanya rukhsah, bukan azimah. Yang azimah dasarnya itu orang mau sholat wudu. Berhubung gak ada air, ya tayamum. Dulu guru saya, namanya almarhum Pak Amin Mansur, itu saya kagum betul waktu SMA, waktu Aliyah. Coba bedanya intelektual muslim dengan muslim intelektual gitu. Bedanya muslim intelektual dengan intelektual muslim. Wah, anak SMA ditanya begitu kan bingung ya. Nah, bedanya apa lah? Kalau intelektual muslim itu kalau ada informasi di Gunung Kidul kekeringan nggak ada air. Kalau intelektual muslim, bagaimana kita bisa melakukan penyulingan dan menjadikan air laut bisa jadi air tawar untuk menjadi air wudhu. Itu intelektual muslim. Tapi kalau muslim intelektual, nggak ada wudhu, nggak ada air di Gunung Kidul, tayamum. Gitu. Kalau ngomong tayamum, oh berarti ngurusin cuman begitu-begitu, kurang dalam. Gimana upaya untuk mendapatkan air? Itu kalau intelektual muslim yang lebih canggih. Biasanya yang canggih itu orang-orang Muhammadiyah biasanya. Itu yang lebih canggih karena punya kampus, punya rumah sakit banyak sekali. Itu bagaimana cara menyuling air laut bisa menjadi wudhu, tempat air wudhu jangan sampai hanya tayamum. Nah, kalau yang muslim intelektual, tayamum gitu. Jadi nggak mikirin bagaimana orang bisa wudhu, mikirnya tayamum doang gitu. Nah, berarti yang paling canggih apa? Intelektual muslim. Kalau muslim intelektual ya cuma tayamum doang, berhenti di situ. Berikutnya nggak ada upaya bagaimana supaya kekeringan di Gunung Kidul terselesaikan. Nah, sekarang sudah makmur luar biasa Gunung Kidul. Karena apa? Kehadiran intelektual muslim menjadi subur, menjadi apa segala macam. Nah, itu. Jadi ini menjadi ingat cara mengajarnya guru saya namanya Amin Mansur. Ya. Itu kalau masih hidup, wah saya pengen sowan tapi udah meninggal. Nah itu jadi luar biasa. Itu niat wudhu 2. 1 menghilangkan hadas, 2 niat toharoh. Gitu. Nah, kemarin diskusinya juga masalah ini. Bagaimana orang yang mandi jinabat, sudah mandi, lalu langsung sholat. Boleh enggak? Gitu. Nah, urian-urian dalam kitab fikih boleh selama tidak melakukan hal yang membatalkan wudhu. Lah apa itu? Nah, waktu nyabun itu kan pasti antara lain menyentuh dzakar. Nah, kalau waktu mandi menyentuh dzakar berarti batal. Berarti tidak cukup dengan mandi. Yang lain lagi enggak begitu. Dulu ada riwayat Rasulullah katanya, kata Aisyah ini. Kata Aisyah, Rasulullah kalau setiap habis mandi jinabat langsung sholat nggak pakai wudhu. Oh, kalau memang begitu riwayatnya, ya berarti selama hadas besar hilang, otomatis hadas kecil hilang, katanya begitu. Nah, silakan. Ngomong-ngomong, Bapak kalau setelah mandi jinabat wudhu lagi nggak? Wudhu, sama. Supaya apa? Supaya lebih mantap. Gitu. Walaupun ada riwayat Nabi kata Aisyah setelah mandi jinabat langsung sholat, tidak wudhu lagi kata Aisyah. Dan kalau kita mau praktek itu ya atas dasar riwayat Aisyah silakan. Tapi kalau saya sendiri nih setiap misalnya mau mandi jinabat begitu ya wudhu lagi. Malah sunnah diantara rangkaian sunat mandi kan wudhu dulu. Ya pertama-tama tentu bersih-bersih bagian yang kotor kita bersihkan, disiram-siram tanpa harus nyabunnya nanti pas mandi, lalu wudhu, lalu sunatnya kan begitu ya, baru niat. Ya kalau anjurannya dari sebelah kanan dulu. Berhubung ada informasi orang yang terkena stroke itu akibat salah gerakan mandi, karena tiba-tiba langsung diguyur kepala. Lah, mulai sejak saya mendengar informasi itu, saya mulai guyurnya dari bawah. Diguyur dari bawah itu seperti proses hilangnya roh yang dingin dari bawah dulu. Ya.
Ini seandainya ceramah saya nyanyikan tuh, bila Israel datang memanggil. Gimana Pak? Ibu-ibu suka nyambung, bapak-bapak nggak pernah kosidan sih. Jadi itu yang dingin itu dari atas dulu. Lah, maka sejak saya dengar inovasi itu, ada teman saya dulu habis berkeringat karena habis kerja langsung mati Pak. Nah, karena saya takut mati, mandinya suka pelan-pelan dari bawah dulu ke atas. Itu tetap sebelah kanan, karena memang anjuran melakukan ibadah ya dari kanan dulu. Ya sebelah kanan, kepala sebelah kiri dan seterusnya lah. Nah, setelah itu nanti kan karena kita pasti batal menyentuh-nyentuh dzakar dan lain-lain, itu akhirnya setelah selesai sebaiknya memang pakai anduk baru wudhu. Kalaupun enggak pakai anduk ya enggak apa-apa. Yang penting jangan di tempat umum. Betul nggak? Nah, dulu waktu kecil lagi nih, namanya orang mandi kan enggak ada kamar mandi, mandinya di kali. Lah, naruh anduknya agak ke atas. Begitu pada wudhu, orang nutupi dzakarnya begini. Dibalik, saya pikir ini kenapa nih orang pada begini? Bukannya begini, digini. Loh, oh ternyata takut batal, gitu. Nyentuh dzakar batalnya kalau dengan batinil kafi, Pak. Dengan yang putih ini. Tapi kalau di sini enggak. Makanya dia tutup begitu. Oh ini maksudnya. Jadi nutupin dzakar supaya enggak kelihatan kawer-kawer, gitu. Dengan dibalik, gitu. Ininya telapak tangan yang ngambil anduk. Saya baru mudeng, oh begini caranya gitu. Itu ternyata supaya nggak batal gitu. Kalau begini batal, mandi di kali. Yang aneh, ini almarhum adik ipar saya yang bilang, mau andukan kok bau kotoran. Ternyata kotorannya nyantel di rambut dia. Namanya di kali, waduh kotoran orang nyantel di situ. Masya Allah, ini zaman dulu begitu Pak. Ya, mandinya di kali. Nah, ini mungkin kalau bapak-bapak nggak bayangkan karena nggak pernah tahu informasi orang kampung ya. Jadi itu orang kampung sana itu, kampung saya maksudnya. Nah, jadi begitu. Soal wudhu ini memang kalau diulang-ulang ya begitu kajiannya ya. Lah, apa tadi niatnya? Menghilangkan hadas atau toharoh? Lalu setelah jinabat perlu wudhu atau tidak? Ya silakan. Kalau mau lanjut langsung sholat, ya karena hadisnya ada yang mengatakan begitu ya silakan. Tapi untuk hati-hatinya tetap aja wudhu kan air banyak. Ya walaupun sudah mandi gitu. Apa alasannya boleh dua-duanya dengan niat menghilangkan hadas atau niat untuk toharoh? Li'annahu nawal maksuda. Karena dia meniatkan sesuatu yang dituju. Apa yang dituju? Yaitu untuk toharoh, untuk sholat. Karena dikatakan al-wudu'u miftahus sholah. Wudu itu kuncinya sholat. Bahkan hadisnya jelas sekali itu. Innallaha la yaqbalu sholatan bi ghairi wudu'in wala shadaqatan min ghulilin. Allah tidak berkenan menerima sholat orang yang tanpa wudu. Dan juga tidak akan diterima Allah sedekah orang yang dari korupsi. Itu hadisnya jelas seperti itu. Wa huwa raf'ul hadath, yaitu menghilangkan hadas. Lalu nanti diskusinya masih berlanjut ya. Fa inna wat toharotal mutlaqah lam yujzihu. Kalau niatnya toharoh secara mutlak ya tidak memadai. Kenapa? Karena toharoh itu dua macam. Ada toharoh untuk hadas besar, ada yang untuk hadas kecil. Kalau dia diniatkan secara mutlak itu ya besar ya kecil semuanya di ini kata pengarang kitab ini lam yujzihu atau lam yajuz atau lam yujzih ya. Lam yujzih tidak memadai. Li'anat toharata qad takunu min hadatsin wa qad takunu an najasin. Nah, ini maksudnya secara mutlak itu pokoknya saya toharoh. Itu nggak bisa, karena harus dijelaskan. Toharoh ini maksudnya
tadi toharoh dari hadas. Karena toharoh dua macam. Toharoh bersuci dari hadas, yang pertama. Yang kedua bersuci dari najis. Ya. Kalau hanya toharoh saja, nggak bisa. Ini harus dari hadas. Makanya liraf'il hadas. Untuk menghilangkan hadas. Kalau semuanya hadas maupun nggak bisa. Harus ditakyin, harus jelas itu. Untuk apa itu wudu itu. Ini kajiannya kayak membingungkan ya. Udah berhenti aja daripada bingung. Daripada bingung berhenti aja gitu ya. Nah, silakan diskusi. Ya, saatnya untuk diskusi. Mudah-mudahan bisa difahami. Silakan Pak. Saya merangkap moderator nih, karena nggak ada moderatornya saya langsung ambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan fikih dari mendasar taharah. Ada yang ditanyakan terutama untuk taharah jenazah. Apa di nawaitul wudu'a li jenazah itu pakai fardu kifayah lillahi ta'ala atau enggak gitu. Seperti untuk wudu ataupun untuk adus di bahasa niatnya, di lapad niatnya. Kedengaran ada yang nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asgori hadzal mayiti fardhu kifayah gitu. Ada yang pernah mendengar apa benar apa salah itu. Terima kasih. Baik. Ini niat wudu buat mayit. Sebetulnya ada pembahasan nanti. Tapi karena pertanyaan sekarang ya dijawab sekarang. Ini belum lagi menjawab ini, dulu ada orang ribut mengenai gotong mayat. Jangan digotong sama orang yang bukan keluarga. Kenapa? Sudah wudu itu mayit. Biar gak batal. Lah, mau sholat ya? Udah nggak mau sholat masih dipikirin batal wudunya gitu. Lah ini kemudian wudu untuk mayit itu kan sunnah. Nah, sunnahnya itu seakan-akan kita menjadi dia. Nah, karenanya niatnya kalau seperti niat kita kan untuk menghilangkan hadas kecil. Untuk apa? Biar sah sholat. Lah wong dia udah nggak sholat. Gitu. Lah oleh karenanya sudah niat wudu untuk mayat ini. Gitu secara global aja. Jadi nawaitul wudu ali hadal mayit lillahi ta'ala. Gak usah pakai fardhu kifayah atau fardhu ain. Oh, udah niat memwudukan mayit ini gitu aja udah. Ya. Kalau ini suka dibahas orang memang masalah gotong mayit. Kalau digotong batal. Lah terus gimana? Wah bingung, wahnya, biar jalan sendiri. Oh mayat suruh jalan sendiri bagaimana? Lah itu soal batal itu yang mau sholat. Yang mau sholat siapa? Yang gotong. Dan kalau yang gotong nanti batal ya gampang wudu lagi kan, nggak usah ribet. Yang penting digotong itu mayat sampai ke tempat pengkafanan gitu. Lah ini soal itu memang ada niat apa namanya anjuran diwudukan. Nanti pada saat pembahasan soal kitabul janaiz, walaupun kapan tahu nggak tahu ya ini kitabnya kan panjang lah, ngomongin satu pasal aja panjangnya luar biasa gitu ya. Lah jadi insya Allah kalaupun mau diniatkan secara global insya Allah sah untuk mayat itu. Gitu. Yang penting tolong kalau ada mayat segera diurus, jangan biarin dia untuk ngurus sendiri. Udah mayat kan, jadi apakah dia harus dimandikan, dikafan, disolatkan, segera bawa ke makam. Masih ada? Nah, berarti ini kalau jualan laris ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya singkat saja Pak ya, ada dua pertanyaan ini. Apakah diselipkan kata-kata wajib dalam niat untuk wudhu, sementara kita itu tidak ada hubungannya dengan yang lain, hanya sebentar wudhu saja. Nah, yang kedua. Sebentar, saya belum paham. Apa tadi pertama? Apakah setiap kita wudhu menyelipkan kata-kata fardu, sementara tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang lain wudhunya ini. Umpamanya saya hanya wudhu tok, tidak ada mau sholat, tidak.
Satu ya. Nah, yang kedua, apakah wudhu kita batal andai kata kemaluan kita terlihat oleh orang lain? Ini saya anggap kemaluan ini kalau perempuan ada 3 macam, kalau laki-laki 2 macam. Payudara, kemaluan belakangnya perempuan, kalau laki-laki 2. Kalau terlihat oleh orang lain, apakah wudhu kita itu batal? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niat wudhu. Yes, pokoknya asal niat, tapi kalau yang sempurna tadi nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhol lillahi ta'ala. Niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah. Kenapa fardu lah? Wudhu itu wajib. Kenapa wajib? Mau sholat wajib. Padahal ada kaidah malayatimul wajib illa bi fahuwa wajibun. Hukum sholat yang wajib tidak sempurna kecuali melakukan sesuatu sebelumnya, maka sesuatu sebelumnya menjadi wajib. Makanya fardhu lillahi ta'ala. Genteng bocor, itu wajib untuk dibenahin, kalau kan itu pelapornya rapuh gitu kan. Tapi untuk bisa naik ke sana harus pakai tangga. Masang tangga menjadi wajib karena gentengnya harus benar. Nah, jadi kira-kira begitu ininya, kaidahnya. Itu pertama. Yang kedua mengenai melihat kemaluan. Melihat kemaluan tidak termasuk membatalkan wudhu. Apakah kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain, termasuk kemaluan istri kita. Kita sedang wudhu ngelihat istri kita belum pakai celana dalam, jongkok di depan kita gitu misalnya. Ya enggak batal, kita cuma lihat. Salah dia yang main jongkok pakai celana, misalnya begitu. Jadi kalau ngelihat enggak batal. Nyentuh batal, maka boleh dilihat, jangan disentuh. Kayak di barang di etalase itu boleh dilihat, jangan disentuh. Karena dia baharta pusaka udah. Berarti kalau disentuh bisa rusak kan gitu lah. Ini maksudnya boleh dilihat, tidak boleh disentuh. Pokoknya yang penting orang lain itu juga jangan dipegang. Oh, dipegang marah bininya dia, suaminya. Artinya orang lain juga nggak membatalin. Gitu. Yang membatalkan tuh sampai sentuhan kulit, salaman, walaupun kelihatan dia kayak pakai kerudung, pakai rapi, nggak kelihatan kemaluannya, salaman. Gitu. Orang pakai kerudung kelihatan kemaluannya ada, ya aneh, gitu aneh. Jadi maksudnya kalau tidak nyentuh tidak batal. Ini masih ada yang belum paham. Sentuhan dengan istri batal. Lah bagaimana batal Pak? Kan udah istri saya. Ya justru karena istri kamu itu batal. Gila begitu. Karena yang tidak membatalkan itu adalah yang tidak halal dinikahi. Itu yang membatalkan. Siapa? Ibu kandung, anak kandung, saudara kandung, menantu dari anak kandung, ibu mertua. Ibu mertua itu walaupun masih kinyis-kinyis gitu, tetap aja nggak batal. Tapi kadang-kadang mertua selingkuh sama mantunya loh. Emang geblek, emang masyarakat tuh ada aja tuh. Ada mertua selingkuh sama mantunya. Ini bininya juga nggak ngerti. Tahu-tahu dia kerja kok. Suaminya kok agak lain gerakannya, oh ternyata selingkuh. Wah, saingan saya, ibu saya sendiri, ibu atau kacau negara ini, bukan negara ya, sebagian masyarakat gitu ya. Jadi artinya kalau tidak sampai sentuhan itu tidak batal. Walaupun melihat, walaupun orang lain sekalipun gitu ya. Jadi insya Allah itu kaitan dengan nanti soal membatalkan wudhu apa saja, nanti akan ada uraian. Walaupun tahun depan jangan-jangan. Ya, ngajinya 2 bulan sekali udah gitu kitabnya tebel ya. Makanya diskusi itu kemudian perlu karena sesuatu yang belum ada di sini mungkin terlintas dalam benak sehingga kita perlu ada musyawarah. Silakan Pak menyusul sebelum Pak Saihu. Pak Saihu terakhir lah. Baik, Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini di luar topik wudu mengenai pelaksanaan sholat Jumat. Biasanya di negara-negara yang non muslim itu masjid kan terbatas Pak. Kalau pelaksanaan sholat Jumat dibagi 2 kloter, apakah sah atau tidak Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. MUI, Majelis Ulama Indonesia Pusat pernah diminta
fatwanya oleh Persatuan Organda Jakarta yang menyelenggarakan ditanya oleh sebagian besar sopir bis Transjakarta. Mereka kan banyak muslim, sementara Jumatan tetap harus operasi. Bagaimana bolehkah sholat Jumat 2 gelombang? Nah, itu kemudian fatwa Majelis Ulama Indonesia boleh, ya. Yang penting tetap dalam waktu zuhur. Sehingga gelombang pertama jam 12, gelombang kedua jam 2. Khusus sopir bis itu, gitu. Dan tentu ini bisa dipakai untuk misalnya industri, ya. Di Induktorio sini ada. Induktorio itu di komplek industri di kawasan BSD itu saya pernah, karena waktu zuhurnya jam 12 kurang 20 menit, saya segera datang, dan ini kok nggak ada orang, ini mau Jumatan kok nggak ada orang, apa nggak jadi Jumatan? Oh ternyata mereka baru keluar dari istirahat itu jam 12, sehingga orang pada pulang Jumatan saya baru datang, gitu. Lah itu akhirnya apa ya, tetap Jumatan di waktu yang pas jam 12 karena pas istirahatnya itu. Sementara zuhurnya udah masuk jam 12 kurang 20 menit. Jadi itu artinya kemudian nggak apa-apa 2 gelombang atas dasar fatwa MUI mengenai hal itu. Yang pernah meminta fatwa itu Organda Jakarta kaitan dengan sopir-sopir bis Transjakarta gitu. Jadi boleh hal itu. Silakan Pak Saihu, mic-nya untuk Pak Saihu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini pertanyaan sangat mendalam Pak Kiai. Terkait dengan bicara taharah dan wudhu, ini merupakan manifestasi daripada fisik, juga manifestasi daripada jiwa kita kan. Kalau kita lihat daripada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, di mana dikatakan kesucian itu adalah bagian dari iman, kemudian alhamdulillah memberatkan timbangan, kemudian subhanallah walhamdulillah mengisi ruang antara langit dan bumi, kemudian sholat adalah sebagai tiang agama, kemudian sedekah adalah bukti nyata, serta sholat, sedekah, kemudian saya lupa, dan selanjutnya di mana setiap manusia sampai pada akhirnya ia bekerja untuk menjual dirinya hingga ia menjadi merdeka atau tercela. Nah, terkait dengan hadis ini Pak Kiai, berhubungan dengan masalah yang terjadi saat ini, yaitu tadi diceritakan oleh Pak Kiai terjadi masalah-masalah demo. Saya ambil contoh di Indonesia saja yang sudah beberapa waktu terjadi. Apakah ini suatu bukti bahwa yang pertama, wudhu dari seseorang itu tidak mencerminkan daripada makna wudhu tadi? Artinya bahwa apa yang dilakukannya dalam berwudhu itu tidak mengena dalam kolbu dia. Yang kedua, dalam sikap yang seharusnya mempengaruhi tindak dan perilaku dari manusia itu sendiri terkait dengan wudhu dia, maka tentunya ini harus mempertimbangkan daripada apa yang dilakukan dalam melaksanakan sholat itu sendiri. Karena sholat juga merupakan bagian pencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Nah, dalam hal ini Pak Kiai mohon penjelasan. Dan yang terakhir satu saya lupa. Dalam hadis tadi dikatakan setiap manusia itu akan melakukan sehingga ia menjual diri. Nah, itu maksudnya menjual dirinya bagaimana Pak Kiai? Mohon penjelasan dan terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bahwa wudhu itu bagian dari yang wajib dilakukan karena akan melaksanakan sesuatu yang wajib setelah itu, apakah sholat, apakah mau tawaf, atau hal-hal lain yang sifatnya wajib. Karena wajib maka tidak boleh ditinggal. Setiap orang mau sholat wajib wudhu. Mengenai fungsi sholat dan seterusnya yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka antara lain dilakukan dengan sempurna sholatnya, termasuk juga dianjurkan orang selalu berwudhu walaupun tidak untuk sholat. Yang penting dirinya ini selalu dalam keadaan wudhu. Itu Jenderal Sudirman itu menjaga wudhunya luar biasa itu. Ya, apalagi mau perang, mau apa, wudhu, selalu wudhu. Dan ini juga dicontohkan oleh orang yang mengagetkan Rasulullah. Siapa? Bilal bin Rabah. Itu Rasulullah baru duduk sebentar gitu di surga, lihat tiba-tiba terdengar suara terumpah Bilal, keluntang. Loh, ini Bilal luar biasa ini. Apa gerangan yang membuat dia seperti itu? Ditanya oleh Rasulullah. Kamu punya perbuatan apa ya Bilal? Apa ya yang, pokoknya yang kamu rutin jalankan apa? Oh begini Rasulullah, mohon maaf. Saya itu pokoknya tidak pernah tidak berwudu. Kalau saya batal, jangankan siang, malam aja batal, mendusin, saya wudu. Dan tidak pernah saya wudu kecuali pasti saya sholat 2 rakaat. Wah itu dia itu katanya. Itu dia membuat posisi engkau itu hanya beberapa detik, beberapa menit selisih dengan saya dari dalam surga. Wah itu girang betul itu. Siapa? Bilal bin Rabah itu. Dengan posisi yang dipuji Rasulullah seperti itu. Itu Bilal bin Rabah yang budak hitam tapi suaranya melengking bagus dan menjadi muadzin Rasulullah. Ini beda dengan seorang bernama Abul Firosh. Sahabat Rasulullah juga. Orang sudah sepuh, ya sudah sepuh, dari beberapa tahun sebelumnya sudah sering berkhidmat pada Rasulullah, suka meladeni air wudhunya. Gitu. Tapi lama-lama Rasulullah melihat kok sudah sepuh ya, udahlah sekarang saatnya engkau istirahat di rumah saja tanpa harus repot untuk melayani saya wahai Abul Firosh. Saya berikan kesempatan kamu minta apa? Artinya pengen memberikan pesangon beliau untuk katakan mempensiunkan Abul Firosh ini. Lah ternyata di luar dugaan permohonan Abul Firosh itu mengagetkan Rasulullah. Salni ya Abul Firosh, mintalah pada saya wahai Abul Firosh karena engkau sudah mau saya pensiunkan. Ini ngomongnya dia itu arju murafaqataka fil jannah ya Rasulullah. Saya hanya mohon satu wahai Rasulullah, jadikan saya menjadi teman engkau di surga. Wah, kaget Rasulullah. Au ghairu dzaka? Mungkin ada permintaan lain Abul Firosh? Enggak, bal huwa dzaka, memang hanya itu. Loh, itu lah, ini sih enggak sembarangan ini permohonan yang ini. A'inni ala dzalika bi kathratis sujud. Tolong bantu saya untuk merealisasikan permohonan engkau yang model begini dengan memperbanyak sujud. Nah, dia masih dinilai Rasulullah belum banyak sujudnya. Nah, kalau kita ingin masuk surga, tolong jangan segan-segan sholat 5 waktu dijaga, rawatibnya dijaga, duhanya dipelihara, sholat suruknya juga kalau perlu, ya. Kemudian tahajudnya, witirnya dan lain-lain. Ini mudah-mudahan kalau kita ikut petunjuk Rasulullah, kita akan bersama Rasulullah di surga kelak. Mudah-mudahan kajian pagi ini bermanfaat dan mari kita akhiri dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tercatat di HP saya bahwa kajian kita berlangsung 1 jam 3 detik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.